Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai analisis studi kelayakan bisnis pada usaha keripik singkong barokah, di mana kelompok 1 terdiri dari Yasum Mustagis NIM 17610039, Eva Izzatul Musliha dengan NIM 17610044, Muhammad Kristiawan dengan NIM 17610052, Elvin Amani Azmani dengan NIM 17610057 dan Karunia Aldian dengan NIM 17610066. Nama saya Gyosur Mustagis, NIM 17610039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil usaha dan aspek hukum dalam usaha keripik singkong barokah. Yang pertama, profil usaha. Nama unit usaha ini diberi nama keripik singkong barokah dikarenakan bergerak dalam usaha cemilan dengan kualitas yang baik dengan harga terjangkau yang berasal dari Kabupaten Probolinggo. Nama pemilik usaha keripik singkong barokah ini yaitu Siti Aminah dan Reban yang beralamat di Desa Karangbanti, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya yaitu aspek hukum. Yang pertama, badan hukum. Badan usaha perusahaan ini berupa firma, yaitu badan usaha yang didirikan oleh dua anggota, di mana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas usaha ini. Syarat pendirian firma. Yang pertama, jumlah pendiri perusahaan minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua, memiliki nama yang bekal dipakai oleh firma tersebut. Yang ketiga, memiliki pengurus yang diangkat dan ditetapkan oleh para pendiri. Yang kelima, memiliki maksud dan tujuan spesifik serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Yang kelima, memiliki tempat usaha sebagai kantor. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide yang berikutnya, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar atau pemasaran itu sebagai titik tolak kerangka pemikiran dalam studi kelayakan bisnis. Aspek ini yang menentukan perlu tidaknya analisa lebih lanjut pada aspek-aspek lainnya. Di sini rata-rata penggemar berat makanan snack yaitu di kalangan remaja dan dewasa. Ini menjadikan sebagai target pasar yang sangat potensial dengan cara menawarkan beberapa aneka rasa untuk memenuhi permintaan para konsumen. Di samping itu, kami juga menyediakan berbagai varian rasa yang bermacam-macam, yaitu seperti rasa pedas, keju, original, balado, dan lain-lain. Di dalam aspek pasar terdapat strategi pemasaran, yang kedua analisis strategi pemasaran atau STP, dan yang ketiga iklan dan promosi. Di dalam strategi pemasaran terdapat metode penjualan. Yang pertama berdasarkan volume penjualan dan yang kedua berdasarkan mekanisme. Dan di dalam analisis strategi pemasaran terdapat segmentasi, yang kedua targeting, yang ketiga positioning. Dan iklan dan promosi. Iklan dan promosi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menginformasikan, membujuk, mengingatkan kepada konsumen terhadap produk yang kita buat agar konsumen lebih tertarik dan melakukan pembelian. Slide selanjutnya yaitu aspek keuangan. Yang pertama asumsi. Dan yang kedua modal awal. Modal awal seperti modal awal dari mesin pengiris singkong dan mesin pengemas. Selanjutnya peralatan menggoreng seperti wajan dan alat penirisnya. Yang terakhir kompor gas dan tabung 3 kilo. Dan yang ketiga biaya operasional per bulan. Belanja bahan baku per hari seperti singkong, minyak goreng, dan cabai. Dan yang keempat biaya belanja per bulan seperti plastik kemasan, gas 3 kilo, gaji pegawai, biaya transportasi, dan biaya penyusutan peralatan. Dan yang terakhir yaitu omset penjualan per bulan. Di sini rata-rata penjualan produk yaitu 1 juta per hari. Dan per bulannya dari 1 juta tersebut dikalikan 30 hari menjadi 30 juta. Nama saya Muhammad Kristiawan dengan NIM 17641052.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang aspek teknis operasi. Yang pertama yaitu lokasi penentuan usaha. Adapun pertimbangannya, yang pertama yaitu jenis usaha yang dijalankan yaitu pembuatan keripik singkong barokah. Yang kedua yaitu dekat dengan pasar atau konsumen, karena Kabupaten Probolinggo merupakan kabupaten penghubung antara kota Probolinggo dan juga Situbondo, sehingga memudahkan produsen dalam memasarkan produknya. Yang kedua yaitu dekat dengan bahan baku, yaitu singkong. Yang ketiga yaitu tersedianya kerja yang cukup banyak. Yang keempat yaitu tersedianya prasarana seperti transportasi, listrik, dan air. Yang kelima yaitu berada di kawasan industri. Yang keenam yaitu kemudahan melakukan perluasan. Untuk peralatannya, kami menggunakan kompor, wajan, peniris, timbangan, spatula, pisau, alat pembuat merek, alat pengemasan bungkus produk. Kemudian yaitu dari segi teknologinya kami menggunakan relatif mudah sehingga memudahkan kegiatan produksi keripik singkong barokah ini. Untuk jam kerjanya, jam kerja atau waktu buka produksi kami yaitu selama 9 jam per hari yang terdiri dari 8 karyawan dimulai dari proses produksi sampai proses pemasaran produk. Kemudian yaitu dari aspek manajemen. Untuk perencanaannya, pada bulan pertama kami akan dilakukan pencarian lokasinya. Kemudian pada bulan kedua kami akan melakukan pengurusan surat izin dan juga menyewa tempat. Kemudian pada bulan ketiga kami akan melakukan pembelian peralatan produksi dan peralatan penunjang perusahaan. Kemudian pada bulan keempat melakukan perekrutan karyawan. Selanjutnya yaitu pada bulan kelima kami akan melakukan promosi. Selanjutnya pada bulan ke-6 usaha berjalan seperti seharusnya. Kemudian pengorganisasian. Pemilik adalah orang yang memiliki usaha tersebut. Manajemen pemasaran dan SDM-nya, karyawan yang bertugas dalam melaksanakan pemasaran ke konsumen dan kegiatan perekrutan dan pengembangan produk. Manajemen produksi, karyawan yang mengurusi kegiatan produksi, dimulai dari kegiatan pencarian bahan baku dan pembuatan produksi sampai proses packing dan quality control produk. Manajemen keuangannya adalah karyawan yang mengurusi kegiatan keuangan, seperti pembuatan laporan keuangan dan laporan rugi laba yang digunakan untuk evaluasi perusahaan apakah kinerjanya sudah optimal. Untuk pelaksanaannya, dalam tahap ini semua yang telah direncanakan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, agar apa yang telah direncanakan berjalan dengan benar. Kemudian pengawasan dalam tahap ini nanti kita menilai apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana atau belum. Sini saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, usaha ini cukup memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar. Karena hanya menyerap 8 orang tenaga kerja dan memudahkan masyarakat dalam penjualan singkong yang menjadi bahan baku utama produk usaha mereka. Lanjut ke aspek AMDAL. Sebelum usaha didirikan, di sini kita harus terlebih dahulu mengurus surat izin usaha, dokumen-dokumen pendukung dalam pendirian usaha ini, dan NPWP memiliki perusahaan. Kenapa? Karena dalam pendirian usaha harus terlebih dahulu dalam pengurusan pendirian usaha, agar perusahaan tercatat sebagai usaha yang sah dan tidak disanksi dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan berbisnis keripik singkong. Yang pertama adalah kelebihan kita dalam berbisnis keripik singkong, yaitu diantaranya prospek bisnis keripik singkong yang masih sangat terbuka lebar. Bahkan saat ini banyak konsumen yang menjadikan keripik singkong sebagai buah tangan untuk sanak saudara di luar kota maupun di daerah asal. Hal ini menjadikan usaha keripik singkong banyak diminati oleh halayak ramai. Selain prospeknya yang bagus, dalam menjalankan bisnis ini tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Usaha ini dapat dimulai dengan skala rumah tangga dan menggunakan perabot dapur di rumah sebagai sarana prasarana dalam memproduksi. Yang terpenting dalam proses produksi adalah menggunakan bahan baku yang berkualitas bagus dan mengasah kemampuan Anda dalam mengolah singkong sehingga cita rasa yang dihasilkan juga benar-benar berkualitas. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang kekurangan dalam berbisnis keripik singkong. Jika berbicara kekurangan dalam berbisnis keripik singkong, yaitu yang pertama, ketersediaan bahan baku yang berupa singkong. Apabila kita akan membuka usaha, kita harus memiliki motivasi yang cukup besar. Yang kedua, ketersediaan bahan baku yang minim, yang membuat Anda mengeluarkan banyak tenaga dan waktu untuk mencari bahan baku tersebut. Yang ketiga adalah banyaknya pesaing yang menuntut Anda untuk melakukan inovasi atau menciptakan suatu diferensiasi dari produk tersebut agar berbeda dari produk lain. Dan yang terakhir yaitu persaingan pasar yang cukup ketat. Sekarang ini jumlah produsen keripik singkong sudah cukup banyak di pasaran sehingga para pelaku usaha dituntut untuk menghasilkan cita rasa yang lezat dan melengkapinya dengan kemasan yang bisa menarik perhatian konsumen.